warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Aryani Sofa, perwakilan dari tim Lesson Study SMK Muhammadiyah Kudus yang akan mempresentasikan lesson design menjadi undagi hasil kebudayaan zaman batu. Tim Lesson Study dari SMK Muhammadiyah Kudus terdiri dari Bapak Purwanta Agung sebagai Kepala SMK Muhammadiyah Kudus, kemudian Agnes Fajar Nugrahaini sebagai Guru Observer 1, saya sendiri Nina Aryani Sofa sebagai Guru Model, dan Nila Rahmawati sebagai Guru Observer 2. Kudus merupakan SMK kurikulum pusat keunggulan, di mana dalam penerapannya sejarah fase E itu harus menerapkan profil pelajar Pancasila. Khusus pada materi ini, profil pelajar Pancasila yang ingin saya tanamkan adalah bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Lessons design yang akan saya buat berjudul Mari Menjadi Undagi Hasil Kebudayaan Zaman Batu. Pada zaman batu dikenal dengan istilah undagi. Undagi adalah orang yang ahli dalam membuat perkakas sederhana hasil kebudayaan zaman ini. Setelah pembelajaran ini diharapkan siswa mampu menyajikan hasil analisisnya mengenai hasil kebudayaan masa praaksara dalam bentuk replika sederhana dan mempresentasikannya dengan bahasa sendiri. Mereka diberikan waktu untuk eksplorasi konsep, membuat replika, dan diskusi presentasi karena model yang kami pakai dalam pembelajaran ini adalah project based learning. Masalah yang akan diangkat oleh siswa pada pembelajaran ini adalah apa saja sih hasil kebudayaan zaman batu itu, kemudian bagaimana fungsinya, kemudian apakah masih digunakan sampai sekarang baik cara kerjanya atau bendanya. Pada akhir pembelajaran ini kemudian peserta didik diharapkan ternyata benda-benda di sekitar kita itu banyak ya yang berasal dari hasil kebudayaan zaman batu. Contohnya cobek, cangkul, kemudian silet yang metode atau cara kerjanya menggunakan metode kapak perimbas. Desain ini kami bagi menjadi 3 tahapan. Kenapa begitu? Oh begitu, jadi begitu, di mana 3 permasalahan puncak akan saya munculkan dan 3 scaffolding akan saya berikan. Untuk mencapai puncak tujuan pada pembelajaran kali ini, peserta didik melalui fase jadi begitu atau fase evaluasi. Di fase ini, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kemudian mendeskripsikan hasil kerjanya, mempertahankan argumen, kemudian menanggapi, dan saling berkolaborasi. Pada fase ini, siswa ditanamkan sifat gotong royong pada profil pelajar Pancasila. Nah, di akhir sesi, siswa melakukan tes formatif melalui Microsoft Form. Bagaimana bisa mereka berpresentasi? Itu harus diawali dengan eksplorasi konsep terlebih dahulu. Siswa diberikan keleluasaan untuk mengeksplorasi konsep dengan melihat video pembelajaran yang diputar oleh guru dan modul yang telah disiapkan. Nah, kemudian gambar-gambar ditampilkan. Nah, kemudian peserta didik ditanya oleh guru, apa sih yang bisa kalian amati dari video itu? Pasti mereka akan menjawab, ternyata praaksara itu sudah menggunakan batu dan tulang untuk membantu kehidupan mereka ya. Zaman batu itu dibagi menjadi 4, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Setelah mereka paham secara utuh di eksplorasi konsep, kemudian saya ajak kembali untuk menganalisis adakah perbedaan alat dari setiap zamannya. Sekarang saya beri tugas mereka untuk membuat replika hasil kebudayaan. Mereka saya bebaskan untuk bereksplorasi memilih benda mana yang mau dibuat replika. Kemudian mereka mencari materi, kemudian mereka mulai bernalar kritis menghubungkan apa sih kegunaan di zaman sekarang. Nah, pada fase ini mereka akan saya tanamkan elemen gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Pada fase kenapa begitu, saya akan menampilkan benda yaitu cobek. Nah, kemudian saya akan menstimulasi, pernahkah kalian menggunakan alat ini? Jawabannya pasti pernah Bu, karena cobek masih digunakan sampai sekarang. Kemudian analisis, cobek itu dari apa? Batu. Ya,
Yang akan kita pelajari kali ini adalah zaman batu. Nah, kemudian saya akan menstimulasi lagi bahwa tahukah kalian bahwa cobek ini merupakan hasil kebudayaan zaman batu dan sampai sekarang masih eksis. Nah, ketika mereka mulai ingin tahu, saya akan melakukan tes diagnosis melalui aplikasi Kahoot, yaitu sebuah permainan yang membuat mereka bisa bersenang-senang terlebih dahulu dan bisa mengukur pengetahuan awal mereka. Itu tadi lesson design yang dibuat oleh tim lesson study SMK Muhammadiyah Kudus. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.